dan pengendalian itu. Walaupun Baik, sudah Pak. hebat. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini ada 9 tugas penting manajemen strategi. Tadi merumuskan visi misi perusahaan termasuk tujuannya, filosofinya dan apa target akhirnya apa. Satu itu. Yang kedua, mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi internal dan kapabilitas. Jadi apa sih kehebatan apa namanya visi misinya? Ya, salah satu ya merumuskan visi misi. Yang kedua, profil perusahaannya yang mesti ditonjolkan dan kemampuannya. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal, pesaing. Jadi, pada saat kita nyusun manajemen strategi, pada saat kita diminta untuk membuat strategic management, pastikan bahwa perusahaan itu punya visi misi yang jelas, tidak mengawang-awang. Visi dan misinya mesti membumi. Tujuannya jelas, filosofinya jelas, tujuan apa, outcome-nya juga jelas, value-nya juga jelas, sasarannya juga jelas. Yang kedua, mengembangkan profilnya. Apa kekuatan internalnya dan kemampuannya ditonjolkan di situ. Kemudian setelah internalnya tahu, kita lihat eksternalnya seperti apa. Jadi setelah visi misi internal kita lihat, eksternalnya kita lihat. Pesaing kita ada di mana aja nih, kan gitu. Itu yang penting dilakukan eh, tugas penting manajemen strategi. Kemudian yang keempat, menganalisis opsi perusahaan yang mencocokkan SDM dengan lingkungan eksternal. Jangan-jangan SDM yang dimiliki perusahaan sudah tidak cocok lagi dengan lingkungan eksternal, ya kan? Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai banting, sudah mulai berhenti. Kenapa? Karena SDM-nya sudah tidak mumpuni, tidak memenuhi. Makanya di situ bagaimana meningkatkan kapasitas SDM-nya, kemudian bagaimana diklatnya, dan itu mesti dilakukan. Dan manajemen strategi sampai ke situ-situnya. SDM-nya juga SDM-nya, SDA-nya, lingkungan eksternalnya. Pesaing kita apa? Di mana saja? Kita bisa tahu. Kalau kita tidak tahu pesaing, gimana kita mau evaluasi? Makanya pada saat pesaing kita tahu, pada saat masalah-masalah apa politik, ekonomi, sosial, budaya kita tahu, maka itu lebih sangat representatif gitu ya untuk dilakukan salah satu tugas penting manajemen. Kemudian mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki. Jadi pada saat visi misi tadi, opsi yang paling dikehendakinya apa? Oh, yang diinginkan itu bagaimana kalau tadi unsur unggul. Oh, udah kecapean nih. Universitasnya unggul, tapi prodinya belum unggul. Kemudian ada berwawasan kebangsaan. Oh, sudah nih pegawainya sudah, tadiknya sudah, dosennya sudah, mahasiswanya nih belum maksimal. Jangan gitu. Kemudian yang ketiga, berkarakter usaha. Nah, bagaimana nih meningkatkan itu? Maka semuanya harus ke arahnya ke situ, berkarakter wirausaha. Jadi mahasiswa juga tidak selain dapat ilmu pengetahuan, juga mesti paham mengenai eh, intra, apa edupreneur, ya edukasinya juga, preneurnya juga dapat gitu. Yang udah tadi yang berusaha visi misi perusahaan. Yang keenam, memilih perangkat sasaran jangka panjang dan ini sasarannya seperti apa? Tahun pertama seperti ini, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, atau 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat. Soalnya dalam apa namanya? Dulu kan kita nggak menyangka kita beli makanan melalui tinggal duduk-duduk manis di rumah, ya kan? Kenapa? Karena waktu itu ada ada yang namanya COVID. COVID itu mengubah tatanan ekosistem bisnis. Ini yang jadi masalah juga yang dihadapi oleh kita ya sebagai individu, sebagai lembaga, sebagai organisasi mengalami perubahan yang sangat dahsyat ya, menggunakan kris, menggunakan bayar hanya dengan eh, apa apa namanya barcode dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengembangkan sasaran tahunan. Jadi, pada saat kita sudah tahu jangka panjang, jangka menengah, nah kemudian jangka pendeknya juga kita setiap tahunan.
tahun ini segini, tahun dua apa, tahun ketiga mau jadi apa, tahun keempat apa, tahun kelima apa, dan selanjutnya. Kemudian mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara mengalokasikan SDA yang menekankan pada kesesuaian antara tugas SDM, struktur, teknologi, dan sistem imbalan. Kembali lagi, bagaimana pilihan strategi itu apakah didukung oleh oleh keuangan, didukung oleh SDM, didukung oleh struktur organisasi yang baik, apa didukung dengan teknologi dan sistem imbalan. Kemudian setelah itu mengevaluasi keberhasilan proses-proses strategik. Evaluasi lagi yang mana berhasilnya, mana yang gagalnya. Kalau berhasil gimana ningkatannya. Misalnya targetnya asalnya 10, kalau berhasil terus maka bisa tambahin jadi targetnya 15 atau 20 dan lain sebagainya. Ini 9 tugas penting manajemen strategi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Baik, oke, balik. Fitra, silakan. Pak, izin bertanya, Em, kan ini di kafe-kafe kan banyak yang sebelumnya menggunakan musik untuk membuat nyaman dan sebagai tolak ukur keuntungan dari apa poin beda dari kafe yang lain gitu Pak sebagai ambience-nya gitu yang buat nyaman pelanggan. Nah, dengan datangnya apa peraturan kayak royalti gitu kan kafe-kafe jadi kehilangan kayak ambience-nya gitu Pak. Bahkan suara burung pun kena royalti gitu. Nah, jadi pelanggan tuh eh, mulai nggak konsisten datang perginya gitu. Jadi pelanggan mungkin datang cuma karena untuk menu-menunya doang gitu, untuk sekedar coffee break, tapi nggak menentu lagi eh, targetnya. Eh, Menurut Bapak itu solusinya gimana Pak untuk mengembalikan situasinya? Ya, ini kan apa namanya aturan itu kan belum given. Banyak yang menolak. Jadi kan walaupun digunakan, misalnya nikahan pakai nyanyi ini, kan mesti bayar royalti. Apalagi di kafe, di hotel. Ini kan masih apa masa-masa transisi ya. Contoh misalnya, kalau seperti itu, memang kita mesti punya ceng plan. Ya. Ya, bagaimana jualan itu mungkin instrumental ya, misalnya bisa jadi kan instrumen aja gitu nyanyi dalam hati masing-masing. Jadi saya juga sebel dengan royalti seperti itu. Apa-apaan saya bilang ini apa namanya berarti nggak paham. Eh, kalau begini saya bilang Pak yang paling kaya itu mestinya WR Supratman Indonesia tanah air mesin ada royalti itu yang paling kaya di dunia mungkin WR Supratman tiap jam 10. Nah, ya kan masih konsisten. Nah, ini kan hanya merambah ke situ. Sedangkan di mana? Di istana nyanyiin lagu apa itu? Boleh. Berarti kan belum belum given ya. Jadi wait and see sebetulnya. Kalau ada kondisi-kondisi wait and see. Jangan apa namanya? Responsif gitu. Lihat dulu, kasih pemahaman ke pelanggan-pelanggan kita bahwa ya biasanya pelanggan itu kalau dikomunikasikan itu biasanya mereka akan paham ya ada kondisi seperti ini, ada aturan seperti ini. Nah, jadi kalau nggak di ini kan memang kasihan juga ya yang punya kafe-kafe saat ini bingung asalnya kopi dut, kopi dangdut apa-apa. Yang nikah juga bingung, nyanyi juga apa yang nyanyiin, kecuali penyanyi langsung.
Nah ini yang jadi apa dilema ya, serba salah. Nggak tahu otaknya itu pikirannya saya kira di mana ya. Apa namanya? Mestinya yang menciptakan itu paling seneng ya gini. Jadi kalau menurut saya wait and see dulu, lihat pasti ada perubahan lah. Selalu begitu di kita itu apa uji coba akhirnya nggak digunakan. Contoh kayak kendaraan didenda sekian juta, faktanya kan nggak juga gitu ya. Ya nakal-nakal dikit mah Bang Enten selama tidak ada yang mengawasi ya pinter-pinter kita. Tetapi kembali lagi wait and see, ya, jangan emosional tapi rasional. Mungkin change plan-nya seperti apa? Biasanya anak-anak muda selalu ada gagasan-gagasan yang lain. Mungkin media apa lagi yang digunakan? Mungkin nyetel film, mungkin ya, video pendek misalnya. Mungkin kalau boleh misalnya ini apa stand up comedy kan kayak gitu. Jadi biasanya opsi-opsi dibuat sedemikian rupa supaya pengunjung juga bisa apa namanya berinteraksi ya. Jadi sekali lagi wait and see, jangan emosional tapi berpikirnya rasional. Ya Fitra ya, kayak contoh dulu kita apa eh, musim serba 10.000, serba 5.000, cuman declining cuman setahun. Kayak ini, kayak startup. Startup itu nggak akan lama masa baktinya. Ada decliningnya, ya. Saya dulu paling senang Bukalapak. Sekarang Bukalapak kemana lagi? Ya, ada macam-macam. Makanya yang kayak gitu itu wait and see dulu. Fitra punya ini ya, punya kafe ya. Kalau Enggak punya, Pak, ini teman saya Pak ya dari kita ngopi di sana dengan Pak Enizar nih. Ngopi di sana. Ya. Oke ya, itu saja tidak rasional tapi emosional. Emosional tapi rasional. Ya, Fitra ya. Wait and see aja lihat. Nggak akan lama kok pasti dicabut lagi kayak gitu. Ada eh, lagi? Ya. kalau saya ganti pertanyaan apa? Jadi kayak gini untuk kayak kan kayak ini apa drama yang baru. Kondisinya, contoh saya nggak setuju dengan Danantara misalnya. Ya, khususnya di keuangan. Kan yang paling sensitif itu masalahnya keuangan, kayak perbankan dan penerbangan. Itu sensitif. Kenapa dimasukkan ke Danantara? Itu kan sensitivitasnya sangat tinggi. Tapi saya lihat dulu apakah masih. Kalau di situ juga nanti kalau ada apa-apa itu dahsyat itu masalahnya di situ. Makanya apa namanya kita lihatlah di kita itu kan contoh di kita kemarin kita kampus Merdeka ganti lagi berdampak. Nggak tahu besok apa lagi. Nah, itu jadi memang mestinya itu ada grand design yang untuk khusus misalnya untuk seniman, untuk budayawan. Mereka kan butuh eksistensi sebetulnya. Cuman kalau diminta royalti kayak gini kan mesti konsisten. All. Jangan sepotong-sepotong nggak jelas definisinya juga. Makanya banyak yang artis yang penyanyi-penyanyi yang komplain saat ini banyak sekali dan itu mesti digaungkan lah di TikTok di mana-mana supaya aturannya dicabut nggak nggak apa namanya nggak efisien gitu malah jadi bikin keributan gitu ya Fitrah ya kita diskusi lagi nanti saya juga sama sebel gitu saya tukang ngopi soalnya tukang nyanyi pada saat kayak gini jadi aduh ya oke ya cukup ya lanjut dulu ada yang lain Makasih Pak. Bah sama-sama. Nah, lanjut ya. Contoh visi perusahaan. Nah, eh, kan mestinya segitiga gitu ya visi itu. Jadi pada saat kita sudah punya visi besarnya, maka misinya itu mesti ngangkat ke atas. Ya, misinya itu minimal minimal itu apa value finansialnya, keuangan apa ada pembeda di bidang finance-nya. Apa pembeda untuk customer-nya? Apa pembeda untuk company-nya? Apa pembeda untuk human resources-nya? Itu bisa, misi itu bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam. Depend on tergantung visi perusahaan. Tapi minimal, setidaknya tadi misal namanya limanya tata kelolanya misalnya. Kan begitu. Misi satu,
menciptakan keuangan yang sustainable misalnya. Yang kedua memberikan nilai kepada customer yang prima misalnya. Bagaimana memberikan keuntungan bagi perusahaan yang tinggi, kemudian bagaimana meningkatkan SDM dan misalnya ada visi yang lima lagi meningkatkan tata kelola value, tata kelola nilai di tata kelola itu. Naik ke atas, bikin strategic planningnya, kemudian yang pasti ya jangan sampai satu di operationnya nanti satu kualitasnya mesti dipertahankan. Apa kualitinya? Kualitasnya, kesehatannya, keamanannya, lingkungannya, energinya, security-nya, dan lingkungan sosialnya. Itu kan mesti dilihat di semua sudut pandang kalau manajemen strategi itu. Apa kualitas yang dimunculkan apa nih kualitinya? Kemudian kesehatan jangan sampai gini, pada saat kita itu mengganggu kesehatan masyarakat misalnya, atau mengganggu kesehatan pegawai. Terus keamanannya. Nah, apakah di gedung ini disiapkan nggak pemadam kebakaran yang kecil misalnya? Lingkungannya. Makanya di Unsil mestinya tiap kelas itu ada untuk pemadam kebakaran. Ya kan? Energinya cukup nggak? Jangan sampai di kelas itu gelap gulita, pulang semester 5, semester 6, semester 7, fitrah yang tadinya matanya normal, pada saat energi cahayanya nggak jelas jadi -7 kan itu nggak bagus kayak gitu ya. Terus keamanannya juga mesti jelas, kemudian lingkungan sosial juga terpenuhi. Nah, ini yang mesti integrated management system, mesti terintegrasi sejak kualitasnya, kesehatannya, keamanannya, environment-nya, energi, security, dan sosialnya. Naik ke atas, bagaimana finance-nya, customer-nya, internal prosesnya seperti apa, human resources seperti apa, kinerja manajemen, jadilah visi. Maka pada saat itu satu nafas apa akan leading ya, akan sustain. Contoh aja. Nah, bagaimana contoh untuk menjadi contoh visi ya? Misalnya visinya itu to be a world class company in 2025 misalnya. Maka dilihat dulu kekuatan di bawah lagi bangunannya, komitmen dulu. Mesti kuat komitmen untuk menjadi world class itu kan sangat ketat sehingga satu kita mesti punya yang namanya intellectual value, knowledge-nya mesti paham, skill-nya juga mesti di. Yang kedua, mesti yang namanya emotional value, attitude-nya, ya. Kemudian spiritual value-nya ada morality, ada kepercayaan, ada tanggung jawab. Maka pada saat naik ke atas, dengan adanya intellectual value, emotional value, spiritual value, masuk ke knowledge, skill-nya, attitude-nya, menghasilkan excellent leadership, maka ke atasnya akan menghasilkan excellent management, naiknya lagi akan performance management, dan visinya akan kecapai. Persis yang akan dilakukan Indonesia di visi Indonesia Emas tahun 2045. Ada waktu 15 tahun lagi, kita kalau begini dilakukan, kita percayalah misalnya komitmennya, kalau presiden komitmennya pasti tinggi. Intellectual value-nya percaya kita. Banyak orang yang smart, yang fast thinking, skill-nya juga sama, banyak yang pintar di kita. Cuma attitude, ya. Jangan sampai ngomong-ngomong korupsi, si Noel ditangkap kan gitu. Attitude-nya kan nggak bagus gitu kan. Morality-nya juga nggak bagus. Nah, masalahnya di kita itu pinter, skill-nya bagus, attitude dan moralnya yang tidak bagus. Ini yang jadi masalah di kita. Ya, kalau ingin jadi world class company kan orang mesti trust, mesti ada tanggung jawab. Attitude juga mesti bagus. Pada saat intellectual value, emotional value, spiritual value-nya nyambung, clear, maka akan menghasilkan excellent leadership. Pada saat excellent nyambung, maka akan menghasilkan excellent management. Pada saat excellent bagus, maka performance juga akan bagus. Maka pada saat dia membuat visi to be a world class company in 2025, itu akan kecapai. Indonesia misalnya 2045. Untuk mencapai itu tinggal bagaimana attitude dan morality aja dibangun.
Kalau yang skill jago-jago lah dipercaya orang Indonesia mah. Netizen jago. Jamaah TikTok itu kan banyak banget. Itu dicari kemana kokom komariah, dicari kemana-mana. Ketahuan lah oleh netizen itu nggak bisa sembunyi-sembunyi, semuanya bisa kebuka. Ya. Tetapi masalah attitude dan morality, yang itu yang jadi masalah di kita saat ini. Pada saat kita ingin apa kita mencapai Indonesia Emas 45, attitude dan morality kita seperti itu, mau bagaimana? Nah, makanya untuk itu kita mesti bangun itu. Ya walaupun saat ini misalnya apa banyak sekali gagasan-gagasan, tetapi tetap untuk mencapai Indonesia 445 itu butuh tadi intellectual value-nya butuh, emotional value-nya butuh, spiritual value-nya juga mesti tumbuh. Kalau anak muda saat ini kan kita saat ini sudah ada di fase generasi alpha. Sebentar lagi generasi strawberry ini udah masuk ke generasi strawberry. Generasi strawberry itu kau apa dikit teh mama sakit laporan ke LSM. Mas susah kalau begitu. Ya sekarang sudah ada alpha generasi strawberry kan strawberry dipencetnya langsung pie gitu. Nah, gitu. Jadi banyak saya kebetulan komunitas sekolah di SMP 1. Banyak anak-anak sekolah yang sangat manja banget. Mama dipukul. Aduh, mama sakit. Ya susah ya. Jadi makanya mudah-mudahan generasi emas kita 45 itu mencapai itu. Nah, ini bangunannya seperti ini. Jadi membangun corporate culture juga mesti dilakukan. Based on-nya adalah excellent culture building. Membangun budaya. Kalau kita yang dibangun budaya korupsi ya susah. Kita nggak akan sampai the world class company itu. Ya. Dan antara nggak tahu nasibnya mau seperti apa. Saya sih hati saya gitu ya, saya nggak setuju masukkan lembaga keuangan ke Danantara. Selain itu bolehlah, ya kan? Danantara itu kan ingin menyamai apa namanya ingin percepatan. Malaysia kan punya apa mobil apa namanya Malaysia ya. Kita juga ingin nanti bikin mobil listrik. Nanti di yang lain gitu. Jadi kita ingin dengan modal yang ada kita ingin bikin sesuatu. Termasuk university Danantara University itu ingin membangun itu segala macam. Jadi apa namanya tumpang tindih gitu. Nggak tahu seperti apa konsep yang dibangunnya. Ya, saya hanya melihat dari jauh gitu ya. Oh ini Danantara visinya sudah bagus. Cuman intellectuality-nya sudah bagus. Cuman tinggal spiritual dan emotional value-nya aja yang mesti kita lihat lagi. Ya. Lanjut dulu isu keuangan strategis. Jadi, keputusan strategis itu membutuhkan keputusan dari Medan Puncak. Pada saat Prabowo mengatakan bahwa mesti ada MBG, MBG ke bawah. Mesti ada Koperasi Merah Putih, keputusan manajemen mesti diikuti semua. Manajemen puncak. Ya. Unsur misalnya mesti unggul semuanya, semua prodi mesti unggul. Bagaimana caranya? Mesti unsur mesti apa mesti berwawasan kebangsaan mesti ikut PBN wajib kan gitu dan begitu itu ikut jadi membutuhkan urusan manajemen. Yang kedua membutuhkan SD sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar ini juga sama butuh SDM yang cukup lumayan besar selain SDM juga SDA. Yang ketiga mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang jangan sampai itu yang tadinya sejahtera menjadi sekarang BUMN yang panas dingin itu ya yang tadinya sejahtera dapat 10 sekarang nggak dapat juga jadi masalah. Kemudian orientasinya ke masa depan. Jadi tidak untuk short term, tapi pada saat isu keputusan itu adalah berorientasi ke masa depan untuk long term. Ya. Yang keempat eh, mempunyai konsekuensi multifungsi atau multi bisnis. Jadi biasanya perusahaan itu contoh yang luar biasa itu misalnya Unilever. Dia punya beberapa lini bisnis, punya unit-unit bisnis. Kenapa? Pada saat ini nggak maju, subsidi oleh ini. Begitu seterusnya. Tidak satu, tapi multiple bisnis. Bisnis ikutannya gitu ya maksudnya. Kemudian mengharuskan perusahaan mempertimbangkan lingkungan eksternal. Jadi
coba perusahaan itu kompetisi kita sudah di mana. Jangan sampai kita di situ terus, kompetitor sudah di depan kita 3 langkah. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi memang namanya usaha itu butuh yang namanya inovasi, networking, dan butuh kolaborasi. Toyota dan Daihatsu itu kalau dia tidak kolaborasi nanti saling ini head to head gitu ya, berhadapan. Sehingga dia bikinlah sama-sama yang satu namanya apa? Teraos, Terios ya. Mobil apa? Daihatsu Terios ya. Yang satunya lagi Rasjig ya. Tapi sama-sama ini yang 1.500 cc, ini 1.000 cc. Begitu. Sekarang ini strategi aliansi menjadi sangat penting. Kolaborasi menjadi sangat penting. Nggak bisa main sendirian saat ini itu. Mesti tetap kolaborasi. 21 juga sama kolaborasi dengan Coca-Cola, dengan Fanta, dengan Corn dan segala macam. Kalau nggak sendirian nggak bisa. Makanya nanti kafe misalnya tadi Fitra, kolaborasi dengan mana nih yang supaya kita aman? Bikin kolaborasi misalnya dengan seniman-seniman pencipta lagu seni Tasik misalnya. Kumpulin aja ya dia yang nyiptain, dia yang ini kan gitu kumpulin aja seniman Sunda, mungkin lagu-lagu Sunda kan bisa begitu. Oke, kemudian ya jadi eksternal aja menjadi sangat penting. Ini contoh alternatif struktur manajemen ya. Jadi ada perusahaan bisnis tunggal dan ada perusahaan multi bisnis. Saja misalnya Telkom. Eh, yang saat ini yang agak kasihan itu Telkom. Dia apa namanya sudah apa yang bagus itu Telkomsel ya, ada bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, bisnis 4 dan bisnis selanjutnya. eh Telkom kalau mengandalkan fixed phone, telepon di rumah, orang sudah nggak mau pakai. Sehingga pada saat di bisnis tunggal itu hanya butuh strategi produksi, strategi keuangan, akunting, strategi pemasaran, dan SDM. Tapi kalau yang multi, tingkat korporasinya dapat, tingkat bisnisnya juga ada tingkat fungsional. Jadi bisnis satu ada strateginya, ada keuangannya, dan sebagainya. Ini lebih multiple bisnis gitu ya. Yang bagus itu sebetulnya yang multi bisnis supaya saling tutup kalau ada yang tidak baik. Oke. Nah, kemudian, apa sih sebetulnya yang formulir formalnya itu yang mesti dilakukan oleh manajemen strategi itu? Meliputi kita mesti tahu struktur organisasinya. Apakah ramping struktur, apa kayak fungsi atau memang tambun gitu strukturnya? Bagaimana apa namanya tingkat organisasinya? Apakah besar misalnya atau menengah atau sedang? Bagaimana gaya manajemen yang dominannya? Bagaimana kompleksitas bisnis, lingkungan bisnisnya? Bagaimana proses produksinya? Apa masalah-masalahnya? Terus tujuan sistem perencanaannya seperti apa? Implikasinya itu akan satu kepada biaya. Yang kedua ke comprehensiveness-nya, ke ke apa? Keterpenuhannya. Yang ketiga keakurasinya, yang keempat keberhasilan perencanaan. Perencanaan berhasil itu adalah yang 80% sesuai dengan yang yang direncanakan. Biasanya kalau yang membumi yang bisa apa namanya memenuhi eh, kebutuhan dan yang paling mudah itu adalah bagaimana bisnis kita itu yang bisa diterima oleh masyarakat. Contoh misalnya gacuan, ya dia paham gacuan itu pasarnya itu anak sekolah dan mahasiswa, harga 10.000. Tetapi yang dia bikin mahal adalah toppingnya, kan kayak gitu. Dia mainnya di topping, ya model apa cat time kan minuman biasa saja, tapi yang mahalnya apa? Toppingnya.
chat time-nya mah cuma 15.000, toppingnya ya 25.000. Jadi lebih mahal toppingnya daripada itu. Dari strategi kan kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, memang risiko di manajemen strategi itu ini waktu operasional karyawan terpakai ini sangat terganggu ya. Biasanya pada saat kita akan mengaplikasikan new strategic management, risikonya adalah waktu operasional karyawan yang terpakai. Contoh misalnya BUMN terganggu dengan Danantara, memang waktunya terganggu. Tanggung jawab pembahasan strategi juga ini menjadi terganggu, ada risikonya juga. Ketiga, kecewaan jika gagal. Ini risiko di manajemen strategi. Ada pertanyaan sampai sini? Saya izin 2 menit dulu ya, ke kamar kecil dulu sebentar ya. Izin, izin.